Oke kawan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Raja Shinobi. Oke, ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Mungkin admin kedepannya akan terus membuat prediksi serta teori yang terkait di cerita Boruto ini. Yang sudah subscribe admin doakan semoga masuk ke dalam surga, amin. Tapi sebelum itu seperti biasa jangan lupa siapkan kopi hitam sama udud Sampurna Milk jika ada. Oke, let's go. Pada video kemarin, admin telah mereview manga resmi secara lengkap pada kalian. Dan itu dibagi menjadi 2 video, tapi perlu kalian ingat jika manga chapter 10 akan rilis di situs resmi Manga Plus dan kalian harus membaca di sana untuk mendukung Time Masashi Kishimoto. Nah, dalam chapter terbaru itu banyak hal yang telah terjadi tanpa kita duga seperti Inojin yang dilukai oleh Jura menggunakan Mokuton miliknya. Sekarang mari kita lanjut prediksinya dengan adegan pertama yang memperlihatkan Chocho dan Shikadai membopong tubuh dari Inojin. Sementara Shinju Jura sedang dikejar oleh Himawari yang marah kepadanya sambil terbang. Lalu Jura berkata tampaknya anak lelaki itulah yang memicu perubahan tiba-tiba tersebut. Ini akan lebih menarik karena dia mempertahankan kembali kekuatan Kyuubi padahal itu adalah target utamaku. Himawari kemudian terlihat berlari dan melancarkan beberapa serangan kuat ke arah Shinju Jura. Kurama dari dalam tubuhnya Himawari berkata, "Ini akan menarik untuk melihat apa kau bisa melakukan sesuatu dengan kekuatanku ini. Aku benar-benar begitu tertarik untuk mensupportmu dari sini dan ayo kita hancurkan orang tersebut." Kurama terlihat begitu gembira ketika melihat Himawari benar-benar ingin menyerang Shinju Jura keparat itu. Dan admin juga melihat bahwa Kurama seperti merasa bertarung bersama dengan Naruto. Sementara itu Jura kemudian mengeluarkan Mokuton miliknya lalu digunakan sebagai pelindung dari serangan Himawari. Lalu Shinju Jura mengincar tubuh Hima dari samping akan tetapi pergerakan Hima terlalu cepat sehingga Jura hanya bisa menyerang angin saja. Jura lalu sedikit menjauh sambil berkata menurut buku yang kubaca Jinchuriki Kyuubi akan memiliki tambahan kecepatan luar biasa ketika mereka dalam mode perubahan seperti ini. Jura kemudian berbicara kepada Himawari dengan berkata perubahan secara tiba-tiba itu tak akan membuatmu menjadi jauh lebih kuat seperti sebelumnya dan aku menerima tantangan darimu bocah kecil. Cobalah kalau bisa menyerangku sebelum kau benar-benar akan menjadi santapan atau lauk untukku. Nah, kutu buku ini terlihat begitu sombong di depan Hima dan Kurama, padahal sebenarnya dia perlu sekolah lagi soal toksik atau berbicara tentang mengalahkan musuh dengan mental. Kurama dari dalam tubuh Himawari berkata dia mencoba untuk menjatuhkan mentalku, jangan terpengaruh oleh kata-kata yang keluar dari cocotnya. Fokus saja untuk mencoba mencari celah dan seranganmu akan bergantung pada seberapa fokusnya dirimu Himawari. Hima kemudian menjawab ocehan Jura dengan berkata kau benar-benar berani menyerangnya Shinju keparat padahal aku telah memperingatkanmu. Lalu setelah momen tersebut adegan berpindah dulu kepada seseorang yaitu Konohamaru yang terlihat berbicara dengan Sarada. Lalu Sarada berkata dia memang memiliki cakra yang sama dengan ayahku namun orang ini jelas berbeda jika dilihat dari bentuk fisiknya. Konohamaru kaget sambil bertanya dari mana kamu tahu bahwa itu bukan ayahmu Sarada. Lalu Sumire dan Sarada seketika mengingat bahwa informasi itu mereka dapatkan langsung dari Boruto ketika berbicara sebelumnya. Meskipun Sarada belum diberitahukan soal kloningan ayahnya dari Boruto, namun Sarada telah menyimpulkan bahwa Hidari bukan ayahnya. Lalu kemudian Sarada berbicara dalam hati dengan berkata aku tidak mungkin memberitahukan dulu jika ayahku sekarang terjebak menjadi pohon suci. Jadi Boruto tak mungkin berbohong untuk menyampaikan jika orang ini adalah ayahku. Lalu Sarada menjawab pertanyaan Konohamaru dengan mengatakan Pak Guru sebenarnya bisa dilihat dari penampilan fisiknya. Meskipun begitu dia tetap bisa menggunakan Chidori juga dan ini benar-benar membuatku sangat-sangat terkejut. Nah, ketika sedang berbicara Hidari kemudian menghindar dari situ dan kemudian memberitahukan bahwa mereka terlalu sibuk berbicara antara satu sama lainnya.
Sambil menghindar-hindari menciptakan Chidori dan memanjangkan seperti Chidori Sasuke, tetapi serangan itu berhasil ditahan oleh Rasengan Konohamaru. Setelah menahan itu, Konohamaru kemudian bergerak ke arah Hidari dan berniat untuk melakukan pertempuran secara langsung atau adu taijutsu. Sekaligus dibantu oleh kedua anggotanya, Konohamaru kemudian berdiri mengepung seorang Hidari. Lalu salah satu anggota Konohamaru berkata, "Hei, dia memiliki mata Rinnegan yang dikenal merupakan mata legenda yang begitu hebat dan berbahaya." Salah satu anggota juga berkata, "Ya, kau benar sekali bahwa ini juga dimiliki oleh salah satu penyusup yang sedang mengejar Himawari dan lainnya." Lalu dengan ekspresi wajah yang kesal, Hidari berkata, "Bukan kalian cecunguk yang harus kuhadapi dan aku sama sekali tidak tertarik bertarung dengan monyet-monyet lemah seperti kalian. Sar adalah target utamaku serta ini hanya membuang-buang waktuku saja." Nah, merasa diremehkan, dua shinobi tersebut kemudian maju bersamaan menyerang Hidari, tetapi Hidari masuk ke dalam limiternya dan muncul kembali di belakang salah satunya yang mana Hidari kemudian langsung mencoba menusuknya menggunakan lengannya. Untung saja Konohamaru cepat dengan menangkap rekannya ke depan hingga terjatuh. Saat Hidari memiliki kesempatan untuk melukai keduanya, Sumire melancarkan bola air miliknya yang membuat mereka selamat. Konohamaru kemudian berkata, "Jangan ceroboh karena kita jelas-jelas tak mengetahui tentang kekuatan lawan kita seperti apa. Jika kalian menyerang tanpa perhitungan terlebih dulu, kalian hanya akan menjadi korban dari orang tersebut." Hidari kemudian melihat ke arah Sumire sambil berkata, "Anak ini sepertinya dia memiliki sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Aku merasa auranya yang sangat berbeda darinya, ini seperti sesuatu yang pernah kurasakan sebelumnya, namun aku benar-benar lupa tentang itu." Nah, menurut kalian sebenarnya Sumire itu memiliki kekuatan misterius seperti apa karena faktanya dia tak terpengaruh oleh Zeno milik Eida? Jika kalian telah menemukan jawabannya atas pertanyaan tadi, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Lalu kemudian adegan memperlihatkan seorang Boruto yang sebelumnya telah keluar dari dimensi miliknya. Dia terpaksa masih belum bisa bergabung karena tak ingin jika karmanya aktif, nanti Momoshiki malah membuat kerusakan atau tak mau membantu mereka. Tapi di sini Boruto terpikirkan oleh adiknya yang sedang diincar oleh Jura Boruto, lantas mencoba menghubungi kataknya. Kemudian Boruto berkata, "Coba kau lihat apa yang sekarang terjadi pada mereka dan laporkan kepadaku situasinya." Kata kecil Boruto yang ada di dekat sana kemudian berusaha untuk pergi dan melihat keadaan Himawari. Shikamaru yang saat ini berusaha menenangkan Boruto kemudian diinformasikan oleh salah satu tim sensor Konoha. Orang itu berkata, "Gawat tuan, bahwa kami melaporkan jika situasi di tempat tim 10 kini memburuk. Kami merasakan bahwa cakra Inojin perlahan melemah secara drastis di situ dan kami belum mengerti apa yang terjadi di tempat itu." Shikamaru terkejut dan Ino yang ada di dekatnya pun seketika mengaktifkan teknik Shintensin miliknya. Benar saja bahwa dia perlahan merasakan cakra anaknya melemah yang membuatnya kemudian mencoba menghubungi anggota tim sensor juga. Dengan ekspresi wajah yang khawatir, Ino lalu bertanya apakah terjadi sesuatu kepada Inojin. Tim sensor itu menjawab, "Kami hanya melihat mereka sedang bertarung dengan salah satu penyusup." Ino lalu berkata, "Ini tidak mungkin, kita harus segera menghubungi Shikadai." Shikamaru lalu berkata, "Tenangkan dulu pikiranmu dan jangan berpikir hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasimu." Shikamaru lalu memanggil-manggil nama Shikadai namun tak ada jawaban sama sekali. Dan Shikamaru pun terlihat sangat kesal karena Shikadai tak menjawab panggilannya dan itu membuat mereka semakin khawatir. Sementara itu adegan berpindah dan beralih kepada sang legenda dan god yakni Hokage ke-7 di mana dia sedang berbicara dengan para biju di tubuhnya. Dalam keadaan senang, Naruto sudah tak sabar ingin bertemu dengan Kurama serta anak-anaknya. Dan kemudian Naruto berkata, "Apakah aku bisa bertemu dengan mereka melalui tempat ini karena cakra kalian terhubung?" Sanbi ekor 3 kemudian menjawab, "Sebenarnya bisa saja, akan tetapi proses reinkarnasinya masih terbilang terlalu mudah sehingga koneksi kami masih terputus untuk saat ini. Meskipun koneksi kami terputus, tetapi aku dapat merasakan cakra Kurama seperti keluar." Dan Naruto pun terkejut lalu ekspresinya pun berubah menjadi penasaran sambil berkata, apakah terjadi sesuatu? Lalu Sanbi pun menjawab, ada beberapa kemungkinan yang bisa menjadi penyebab akan hal itu terjadi.
Yonbi kemudian menyambung ucapan Sanbi dengan berkata, mari berharap bersama bahwa di sini tak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan Naruto. Dan Naruto kini terlihat sedikit kesal bahwa dia tak tahu harus berbuat apa dalam keadaan disegel. Sementara itu, Sai atau ayahnya Inojin terlihat bergegas dan bergerak cepat ditemani oleh beberapa anggota Anbu. Kepala Anbu Konoha tersebut kemudian berkata, semoga saja tak ada yang terjadi pada mereka dan masih bisa menunggu kita untuk datang. Ketika dalam perjalanan dia mendengar kabar dari istrinya langsung bahwa di area pertempuran tim 10 terjadi sesuatu yang mencurigakan. Sai bertanya, ada apa tumben kau langsung yang menghubungiku, apakah terjadi sesuatu? Ino lalu menjawab, ini adalah keadaan darurat karena di tempat tim 10 kami merasakan cakra anakmu perlahan melemah. Sai langsung kaget dengan tak tahu harus berkata apa, tapi dia langsung mengencangkan larinya untuk segera ke sana. Nah, sepertinya momen sedih itu haru ini akan segera dialami oleh pasangan suami istri tersebut. Persiapkan dirimu semua untuk bersedih bersama atau harus menunggu kelanjutan selanjutnya karena setelah momen tersebut adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini dulu. Mungkin itulah informasi yang bisa admin sampaikan terkait prediksi serta teori yang ada di Boruto 2 Blue Vortex. Mungkin masih banyak prediksi atau hal-hal lain yang lebih menarik lagi yang akan admin sampaikan di video-video mendatang. Dan jika kalian suka dengan konten-konten yang seperti ini dan prediksi maupun fakta yang terjadi di cerita Boruto, untuk itu tetap stay terus di channel ini agar kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih menarik lagi tentunya. Dan terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Hati-hati putung udutnya jatuh ke wedang kopinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.